Oh, berarti Tuhanmu Dia pernah mati. mengalahkan maut. Tuhanmu pernah mati. Iya, dia memang harus diterimanya itu. Memang harus itu. Oke, pertanyaannya begini, ini Tuhan mati disebut? Loh, Tuhan mati disebut. Iyalah, manusia mati disebut mayat, binatang mati disebut bangke, Tuhan mati disebut? Nggak ada tertulis itu. Jawab tadi, Siapa? saya sudah jawab tadi bahwa Oke. di dalam diri Yesus itu ada Tuhan, ada manusia. Yang mati itu adalah sekarang manusianya. pertanyaannya begini, cocok nggak manusia yang mati di kayu salib selama 3 hari menjabat gelarnya sebagai Tuhan, sementara definisi Tuhan adalah entitas paling tertinggi, Maha Pencipta langit dan bumi? Loh, yang bangkit yang mati selama 3 hari emang dia nggak bangkit di dalam kubur? Dia bangkit lah, bukan dikubur pakai tanah. Di dalam goa kan? Dia dimasukkan. Iya, berarti yang bangkit di dalam kubur itu siapa? Ya Yesus lah. Saya pernah nonton Beranak Dalam Kubur. Itu Bang, kalau kamu mau cari di YouTube Beranak Dalam Kubur, ya kan? Itu yang ada gambar tangannya itu begini. Di dalam kubur. Jadi kira-kira yang itu tuh kau tengok nanti ada tangannya begini ya. Wah, Iya. itu. Banyak, di YouTube banyak itu. Nah, iya banyak. Nah, Iya. sekarang yang bangkit dari kubur itu Yesus ya? Ya udah jelas kok, ada tertulis di situ. Oke, yang bangkit dalam kubur itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Oh, jadi Tuhanmu bangkit dari kubur. Iya, memang dia harus menerimanya kembali. Napas kehidupan itu. Oh, berarti Tuhanmu Dia pernah mati. mengalahkan maut. Tuhanmu pernah mati. Iya, dia memang harus diterimanya itu. Memang harus itu. Oke, pertanyaannya begini, ini yang menjadi ambigu bagi Ibu Gembala. Kan begini, kemarin ada saya lihat di depan rumah tetangga kucing mati. Jadi saya ngomong, Bu, kok ini bau ya? Oh iya Bu, ada bangkai kucing. Oh berarti kalau dia katakan bangkai, kucingnya mati, ya kan? Nah, tiba-tiba saya buka TV, saya baca berita di TV One, katanya ada seorang mayat ditemukan. Oh berarti manusia, karena mayat. Nah, kalau Tuhan Iyalah. mati disebut apa ya? Dia kan suci. Menurut Al-Quran Isa Saya suci. tidak tanya. Loh, Manusia ya itulah mati, kesuciannya. Bisa bangkit dia. Dengar dulu. Saya tidak perlu tanya itu. Yang mati manusia itu dikatakan mayat. Kalau hewan yang mati, binatang yang mati bangke. Nah, kalau Tuhan yang mati disebut? Jangan ngomong kayak gitu. Bukan gini Saya loh. bertanya. Gini loh, Kak. Saya Bukan bertanya begini loh, Scorpio. Kakak kan menghujat. Ya sama aja kau menghujat. Saya tidak menghujat. Saya tidak menghujat loh. Nabi Muhammad kalau meninggoy, Nabi Muhammad kalau meninggoy wajar, dia manusia, akan dikatakan mayat, jenazah, ya kan? Yaudah. Itu karena manusia. Nah, Yaudah, sekarang yang saya tanya, kalau Tuhan mati disebut? Loh. Sama aja itu menghujat nabimu nanti kalau karena mati. Loh, Nabi saya bukan Tuhan. Dia manusia, dia meninggoy, dia dikuburkan. Itu biasa, karena manusia. Nah, kalau hewan mati Ya, disebut terus? bangke. Nah, kalau manusia mati disebut mayat. Nah, kalau Iya. Tuhan mati disebut? Tuhan mati disebut? Loh, Tuhan mati disebut. Iyalah, manusia mati disebut mayat. Binatang mati disebut bangke. Tuhan mati disebut? Nggak ada tertulis itu. Yang bagus-bagus lah ngomongnya, diskusinya. Loh, kan saya tanya tadi, yang bangkit dari kubur Bukan. itu, yang bangkit di dalam kubur Tidak itu boleh diberi Tuhan. kesempatan yang baru masuk. Yang bangkit di Banyak dalam yang kubur. sudah Oke, Michael, tadi si Scorpion bilang yang bangkit dalam kubur itu adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan pernah mati itu disebut apa? Itu kan ada sejarahnya, bukan Alkitab tidak pernah tulis. Tidak pernah tulis apa, Bang Michael? Kita kembali kepada temanya saja. Ya, oh jadi enggak, saya mau tanya aja. Kalau yang mati selama 3 hari Tuhan mati itu disebut apa? Saya penasaran aja gitu loh. Itu bukan, maksudnya bukan. Saya mau jelaskan ini, mungkin Anda tidak kurang paham. Kita kembali kepada temanya dulu. Loh, saya bertanya. Mayat itu mayat Yesus. Ya, mayat Itu udah tulis Yesus mayat itu kan- Yesus. Oke, itu kan dituliskan kepada manusia. Berarti- Nah, sekarang yang mati itu Tuhan atau manusia? Ya dia kan sebagai manusia. Yang harus kita pahami dulu dalam. Saya tidak tanya. Yang kita harus pahami. Saya tanya, Ya, dengar, yang saya mau jelaskan mati dulu. di kayu salib, yang mati di kayu salib, yang Pertanyaan dikuburkan gua, oleh Yusuf dari Arimatea, itu Tuhan atau manusia? Itu manusia. Oh, bukan Tuhan ya, berarti ya? Iya. Manora. Tuhan. Oh, jadi Michael mengatakan ternyata yang mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga bukanlah Tuhan, melainkan manusia. Tepuk tangan, oh. Jangan
Jangan dibawa- memberikan jangan statement dibawa seperti kepada itu, Mbak Nora. Berarti kan begini. Saya kasih analoginya begini. Tunggu, Bang. Mbak Nora gini, Mbak Nora. Tunggu penjaga. Bebas. Tunggu. Mau kasih kesempatan untuk bicara. Dekat yangnya Dengar dulu. Kalian bicara, kalian ngomong saya diam. Oke, Nah, oke. sekarang saya mau ngomong. Dengar dulu. Silakan, Bang, Kita silakan. harus pahami analoginya seperti ini. Kalau presidennya mati, yang mati mana? Orangnya atau No. presidennya? Presiden mati. Saya tanya sama kalian. Ya, dengarkan. Kau Kalau tanya, kan? presiden Kau tanya, mati, ya. misalnya Gus Kau Dur, tanya, Gus Dur, kau presiden tanya, keberapa kau Gus Dur tanya, mati kan? meninggal? Kau tanya, Yang kan? mati Kau tanya, saya yang mati jawab. siapa? Presiden atau Oke, saya Gus Dur? jawab. Kau diam. Oke, sekarang begini. Kalau yang mati adalah Pak Gus Dur bergelar presiden, wajar yang dikatakan mati Gus Durnya. Karena apa? Gelar kepresidenan, gelar sebagai raja itu disematkan kepada makhluk. Sementara kalau Tuhan, definisi Tuhan aja adalah maha kekal, maha abadi, pencipta segala semesta alam muka bumi ini termasuk manusia. Apakah mungkin Tuhan yang memiliki entitas dia paling tertinggi dari antara semua, dia bisa mati? Nah ini maksud saya, cocok nggak gelar yang mempunyai sifat kemahaan, tiba-tiba disematkan kepada makhluk, yang ternyata makhluk itu bisa mati. Itu maksud saya, Bang Michael. Jadi kalau Yesus kau katakan raja, ya itu wajar. Oke. Karena raja bisa mati, jadi disematkan kepada makhluk. Pasti Gelar mati. seperti itu. Ya. Nah sekarang Tuhan Ya. yang memiliki sifat Oke. kekal, maha abadi, maha hidup. Mana mungkin dia bisa mati? Mm-mm. Nah sekarang pertanyaan saya, yang mati Iya, di saya kayu salib, sampaikan tadi. manusia apa Tuhan? Saya sudah jawab tadi. Yang Ibu maksudkan ini terlalu menyimpang. Maksudnya begini, Anda harus tahu dulu dalam diri Yesus itu ada apa sebenarnya. Ada Yang apa? kamu Ada bahas tadi ginjal, contoh misalnya ada Galatia. ginjal, ada Dengar usus. dulu, jangan dulu dibantah. Ibu kalau ngomong tadi saya tidak bantah walaupun Bisa Karena saya hal yang izin salah. bisa saya Memang sapa. kebiasaan itu Muslim kalau sudah malu tidak Sabar memberikan dulu. kepada Biar Kristen. bisa saya sapa dulu ya. Iya, Michael. coba kasih kesempatan lah. Bang Michael Supaya izin, Bang Michael. Bang Michael izin. Michael Kristen, penjaga Kristen Scorpion Kristen. Henry sama Om Arya ini Kristen atau Muslim agamanya? Silakan dibuka mikrofonnya teman-teman. Oke, Om Arya Kristen di mute dulu ya. Bang Henry, agamanya apa Bang Henry? Panggilan terakhir untuk Bang Henry. Agamanya apa? Oke, saya izin turunkan Bang Henry. Yang naik kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya, biar belajar teman-teman Kristen. Silakan. Ya, Ya, jadi yang Michael penjelasan tadi dari Ibu itu, Yes. itu banyak sekali kekeliruan. Contoh dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kalau kita baca ayat dan keseluruhan dari ayat yang ke-12 Saya sampai ayat minta, ke-14, ini dulu dengar temanya, dulu. yang mati Jangan di kayu salib, bantah. manusia apa Ini Tuhan? sifat-sifat Muslim. Yang mati di kayu salib, Sifat-sifat manusia orang-orang apa Muslim Tuhan? begini. Kau pula yang mengatur. Yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan? Perjelas dulu, biar tahu kami. Saya Itu sudah loh. jawab tadi. Siapa? Saya sudah jawab tadi bahwa Oke. di dalam diri Yesus itu ada Tuhan, ada manusia. Yang mati itu adalah sekarang manusianya. Pertanyaannya begini. Cocok nggak manusia yang mati di kayu salib selama 3 hari menjabat gelarnya sebagai Tuhan, sementara definisi Tuhan adalah entitas paling tertinggi, maha pencipta langit dan bumi? Bisa nggak gelar Tuhan maha pencipta langit dan bumi mati di kayu salib, yang matikan itu adalah ciptaannya? Bisa enggak? Gitu. Ya silakan. Kasih tadi analoginya tentang presiden. Yang matinya bukan presiden, bukan gelarnya. Jangan presiden, karena presiden Ini bukan gelar. gelar presiden, dia penguasa wilayah, penguasa negara. Dia tidak bisa memimpin dunia. Ingat itu, presiden tidak bisa memimpin dunia, dia terbatas. Nah, sekarang Tuhan yang definisi Analoginya, Tuhan, Bu, Anda harus tahu analoginya itu seperti definisi apa. Tuhan, entitas paling tertinggi, maha pencipta langit dan bumi, dia menciptakan manusia. Ternyata gelar Tuhan ini disematkan kepada makhluk, yang makhluk itu ternyata mati juga. Apakah cocok? Tuh, gelar Tuhan, dia yang menciptakan manusia, ternyata yang menciptakan manusia ini mati di tangan ciptaannya. Cocok Kenapa apa tidak enggak? cocok? Silakan. Kenapa tidak cocok kalau Allah yang berkehendak? Cocok. Ibu terlalu Iya. banyak bicara. Coba kasih waktu kami untuk bicara menjelaskan. Itu Host kan ada gimana? Yang menjadi host tertulis. ini Ibu atau Andi ini? Nora, Saya jelaskan tadi bahwa yang Ibu maksudkan itu seperti saya analogikan ke presiden. Presidennya itu tidak akan mati sampai kapanpun, walaupun dia cuma pemimpin satu negara. Sama dengan Tuhan tidak akan Oke, mati sekarang sampai saya tanya. kapanpun. Kalau Jangan dulu presiden- dipotong, jangan oke. dulu dipotong, Bu. Oke, Jangan dulu kau diam dipotong. dulu, Scorpio. Jangan dulu dipotong, saya akan Sekarang jelaskan nggak dulu. usah Jangan dulu terlalu panjang, dipotong. Nora, Nora. nggak usah terlalu panjang. Nora, kau bicara orang diam, kau hargai dulu. Kau pula bang mengatur, kau diam dulu, kau yang jangan mengatur. Hai dulu. Memang Memang teman-teman, aja. kalau Ya, Muslim saya sudah ingin paham apa? tidak mampu berargumen, memang seperti itu. Iya, saya mau jelaskan, tapi kamu tidak bisa diam dulu. mendengar. Sekarang saya tanya sekarang Michael. Ketika Presiden Gus Dur mati, gelarnya tidak mati. Pertanyaan saya, apakah presiden baru bisa menggantikan? Jawab. Bisa digantikan? gantikan presiden Bisa. itu. Nah itu bisa digantikan dengan presiden yang baru, betul nggak? Sekarang kalau gelar yang diberikan kepada Yesus ternyata dia bisa mati,
seperti yang manusia yang bisa seperti Yesus. Itu yang saya mau sampaikan. Dan dengar dulu. Seperti saya dengar dulu. Begini yang mau sampaikan. Saya sudah kasihkan analogi seperti itu bahwa kemanusiaan Yesus, kita kembali kepada pembahasan kalian. Pada pembahasan kalian yaitu dalam Gus Dur tadi menjabat sebagai bahwa presiden. dengar dulu. Nggak usah terlalu panjang, Michael, nggak usah terlalu panjang. Begini, Gus Dur menjabat sebagai Tidak presiden. punya etika. Kalau Anda yang Dia panjang bisa. Ya iyalah, kok kadang nggak berbobot kau, mulut kau tidak Host, ada data. kalau begitu saya turun Jadi saja, host. begini, Tidak bisa ya nggak untuk apa-apa, turun ya, berdiskusi makasih ya. dengan- Oke, makasih. Gus Dur jabatannya adalah presiden. Dia penguasa dunia? Tidak, dia hanya penguasa negara. Dia tidak bisa memimpin dunia. Gus Dur seorang presiden tidak bisa menciptakan manusia. Gus Dur seorang presiden ternyata bisa mati. Nah, cocok kalau gelar presiden diberikan kepada makhluk. Nah, Tuhan entitas paling tertinggi. Dia maha pencipta langit dan bumi. Dia maha mendengar. Apakah cocok diberikan kepada makhluk? Tidak. Karena makhluk yang bernama Yesus yang digelari sebagai Tuhan, ternyata dia merasa kelaparan, mencari makan, dia kehausan, mencari minum, bahkan pada waktu bayi dia disusui oleh ibunya, pada waktu dia ngopol diganti popoknya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Bu Nora, Tuhan yang sudah belum? entitas Itu yang mah segalanya tertinggi, enggak? maha Saya akan tanggapi. pencipta langit dan bumi, Nora, kamu ngomong ternyata dulu. dia tidak bisa apa-apa. Sudah? Kau sudah ngomong? Sudah? Kau buktikan sama saya. Apa yang diciptakan Yesus? Di mana dalilnya Buktikan kalau sama saya. Yesus? Saya nanya sama kamu. Kamu kan bilang Yesus itu menciptakan langit dan bumi, ya kan? Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Saya tanya sama kau. Kau yang bilang tadi, saya pahami dari tadi. Di mana Saya dalilnya kalau bilang Yesus ini, menciptakan langit dan bumi? Makanya dengarkan saya. Saya Dari awal kau ngomong saya diam. Saya dengar di sini. Weh. Daripada gini. Makanya saya jawab. Kamu Kau dengarkan. Muhammad kamu. Kau dengarkan saya. Muhammad kamu apa? Bibir kau. Kau diam dulu. Dari tadi saya katakan bagaimana mungkin definisi Tuhan yang entitasnya tertinggi, maha pencipta langit dan bumi, disematkan kepada manusia. Ternyata manusia ini, dia merasa kelaparan sehingga dia makan, merasa haus sehingga dia mencari minum, dia pada waktu bayi disusui ibunya, pada waktu bayi dia ngompol, dia tidak bisa menggantikan popoknya. Dan makanya saya bilang, tunjukkan kepada saya, Yesus yang kalian gelari Tuhan, dia adalah menciptakan langit dan bumi. Saya minta data sama kau, sehingga Yesus kalian gelari sebagai Tuhan. Mulutnya. Oh, dia bilang katakannya Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Apa kau ngomong? Hah? Hah? Apa? oleh host. Gimana diskusi ini? Coba izin saya ambil alih dulu. Yang lain di mute, yang bising ini di mute Dia ngomong apa sih? Dia ngomong apa sih? Izin. Sabar dulu itu Nora, sabar. Diam dulu enter, bising kau. Bising, diam dulu. Aku ngomong dulu, sabar dulu. Mute Bising kasih. kali. Oke, Bang Darwi sama Bang Slow ini agamanya apa, Bang? Macam ini tidak adil. Diam dulu saudara, sabar dulu. Ini mungkin Kristen yang lain. Darwi agamanya apa? Muslim bang. Muslim. Oke, di bawah dulu. Bang Slow agamanya apa nih? Bang Slow. Muslim. Oke, silakan Nora. Lanjut. Oke. Dia ngomong apa? Dia bilang Di mana host? Di-mute-mutein terus. Kasih bicara satu-satu lah host. Kalau memang kasih Ya, bicara ya kasih begini kesempatan gitu. Bang. Dari tadi saya ngomong, bukan saya katakan Yesus menciptakan Pandi. langit dan bumi. Pandi kau Muslim, hostnya Muslim apa Kristen? Pantasan kau mute-mute kalau kita debat, kalau kita Silakan. ngomong- Apa yang mau dibahas? Silakan. Kamu mute-mute. Silakan Giliran ngomong. kita ngomong bicara sesuai dalil yang ada. Kalian mute-mute. Silakan ngomong. Saya nanya, Muhammad itu roh apa bukan? Kok Anda bertanya? Apa yang dibahas? Apa yang Anda tanya? Kalian menanya. Nah itulah umat Muslim saudara-saudara yang makan tainya Muhammad saudara. Muhammad sekarang sampai saat ini belum bangkit saudara-saudara. Jangan makan tai. Memang Belum gini bangkit ya wajar anjing. lah manusia. Kalau tuh ada Emang manusia gini yang bangkit, anjing. manusia yang bangkit dalam kubur itu namanya apa? Kan dari tadi saya tanya, manusia mati disebut mayat, binatang mati disebut bangkai, Tuhan mati disebut apa? Satu pertanyaan saya, tidak ada kalian yang bisa jawab. Terus yang kedua, tunjukkan data mana Yesus yang digelari Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Kau teriak, makan tai Muhammad makan apa? Kau saja makan kotoran loh. Roti jelai yang dibakar di atas kotoran manusia itu kau makan tuh. Gimana sih? Dari tadi kalian ngomong tidak pakai data, saya pakai data dari tadi. Ibu Gembala kan nggak mungkin berdusta. Silakan. Assalamualaikum Om Andi. Bunda. Ya. Muslim atau Kristen? Juli? Insya Allah. Alhamdulillah Oke. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang naik teman-teman Kristen dulu ya. Teman-teman izin yang Muslim standby dulu. Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Kejam. Biar cepat, biar Smart. cepat. Ini smart. Oh, ini smart. Ini si stupid. Hello stupid.
Oke, ada Bang Uwi sama Bang Paulus, dibuka mic-nya, agamanya apa? Bang Paul, oke turun. Bang Uwi ini agamanya apa? Panggilan kedua. Bang Uwi bantu dinaikkan juga moderator ya. Turun dia. Oke. Ini ada Bang Smart, Kristen ya, Bang Smart ya. Itu perempuan. Mbak Smart, Doni. Dan Oke, dinaikkan lagi yang lain itu, banyak yang teman-teman Kristen minta naik itu, coba. Yang Kristen mana? Monitor yang Kristen. ya silakan Bang Om Arye, Arye. Nah, silakan Arye. Nah, topiknya gimana ini? Yang tadi aja, yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Manusia? Oh, bukan Tuhan ya? Bukan. Bukan, alhamdulillah. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Yesus Tuhan. Gimana? Pietro. Pahami Yesus itu harus Sisi terang. bukan sisi yang itu. Sebelum dia jadi manusia, Oke, dia Tuhan. Ya. Sebelum jadi manusia dia Tuhan. Berarti Bunda Maria nyembah siapa? Bunda Maria nyembah Tuhan. Siapa namanya? Namanya adalah Hashem Elohim. Yesus bukan. Yesus itu bagian dari Hashem Elohim. Saya tanya, yang disembah oleh Bunda Maria itu Hashem Elohim atau Yesus? Hashem Elohim. Bukan Yesus. Bukan. Jadi setelah Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria menyembah siapa? Tetap Hashem Elohim. Oh, bukan kepada anaknya. Bukan. Oh, jadi yang menyembah anaknya Bunda Maria ini siapa? Siap. Maksudnya gimana? Loh, ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus disembah oleh ibunya? Tidak. Berarti Tuhannya Bunda Maria siapa? Hashem Elohim, kata Bang Arye. Nah, sekarang yang menyembah Yesus ini siapa? Yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria. Kalau ibunya sendiri aja tidak menyembah anaknya. Jadi yang menyembah anaknya Bunda Maria siapa? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada yang menyembah anaknya Bunda Maria, kenapa anaknya Bunda Maria dikatakan Tuhan? Maksudnya gimana? Nora, proses sesuai tema Dia kali dulu, kau Kelon. buat, Nora. Sebentar, Kelon, sebentar. Sabarlah dulu kau pemakan B2. Kan biar sejajar ya sama Sabarlah dulu temamu kau, itu. Bang. Sabarlah dulu kau. Begini, Bang Arye. Tadi kan saya tanya, dengarkan saya baik-baik. Bunda Maria Tuhannya adalah Elohim Hashem. Hashem Bang Elohim. Arye. Yang jelas Ya, bukan Allah SWT ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ketika Bunda Maria sudah melahirkan Yesus, apakah Yesus ini disembah oleh Bunda Maria? Tidak. Tidak. Jadi Tuhannya Bunda Maria siapa? Tetap Elohim Hashem. Nah, Yes. siapakah yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria? Kata Bang Arye tidak ada. Kalau tidak ada yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria ini sebagai Tuhan, kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Nah, Yesus dikatakan Tuhan karena dia adalah firman Tuhan. Nah, siapa Keluar yang menyembah Yesus? Dia keluar dari Hashem Saya tidak Elohim. tanya, keluarnya dari mana, Bang? Bang, jangan kok kayak gitu. Bunda Maria kan melahirkan sama seperti saya. Saya melahirkan dari lubang mana ya keluar dari itu. Masa dilahirkan dari Hashem? Nggak ada itu, Bang. Oke, Nah, saya tanya, Bang, Tuhan Maha Kuasa atau tidak? tidak, bukan maha kuasanya. Yang saya tanya, siapa yang menyembah Yesus? Tidak ada yang menyembah Yesus. Jadi kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Karena dia keluar dari Hashem Elohim. Dia keluar dari Hashem Elohim yang melahirkan Yesus. Siapa bilang? Emang Tuhan melahirkan? Yang melahirkan itu manusia. Tapi kau bilang dia keluar dari Hashem. Iya, keluar. Kalau saya keluar dari pintu, apakah pintu Jadi melahirkan? Saya keluar dari rumah, apakah rumah melahirkan? Yesus dilahirkan dari Hashem apa dari Bunda Maria? Saya tidak bilang dilahirkan ya, Bu. Saya bilang keluar dari Hashem. Keluarnya Elohim. bagaimana? Keluarnya bagaimana? Dia datang dari surga. Dia keluarnya bagaimana dari Tuhan? Keluar tiba-tiba jeblok begitu atau bagaimana? Ya, itu rahasia ilahi, Bu. Saya Oh, rahasia tidak bisa ilahi. jelaskan Oke. bagaimana. Oke. Jadi yang menyembah Yesus tidak ada ya? Tidak ada. Jadi siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Yesus Tuhan ada di Alkitab karena dia keluar dari Yohanes 1 ayat 1. Oke. Apakah umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Karena dia keluar dari Hashem Elohim. Terus kalau umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan, apakah umat Kristen menyembah Yesus? Menyembah Yesus karena dia keluar dari Tuhan. Duh, Hashem tapi Elohim. kata kau katanya tidak ada satupun yang menyembah Yesus. Gimana ya kau, Bang? Kan namanya disembah.
Iya, karena dia keluar dari pribadi Hashem Elohim. Nah, pertanyaan Beda saya, dengan nabi-nabi lain. siapakah yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria? Tidak ada. Loh, umat Kristen menyembah Yesus tidak? Menyembah namanya. Gimana? Makanya saya bilang, Bu, pahami Yesus itu dari dua sisi. Sisi gelap dan sisi terang. Kepribadiannya sebelum dia menjadi manusia dan setelah dia menjadi manusia, pahami dua sisi itu. Oke, sebelum jadi manusia, dia Tuhan. Dia adalah firman Elohim, Oke, Bunda Maria menyembah firman Elohim apa menyembah Elohimnya? menyembah Elohim. Oke, berarti yang lebih besar firman atau Elohimnya? Elohim, Bapa lebih besar daripada Elohim. aku. Tepuk tangan dulu Fandi, betul itu. Iya, Yang lebih ada besar ayatnya. adalah Elohim. Oke, ketika Yesus keluar dari perut Bunda Maria, apakah Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah manusia. Firman. Ketika dia keluar dari perutnya si manusia, ya manusia. Oke, dia bukan Tuhan ya? Iya, bukan. Oh, bukan. Tepuk tangan dulu Fandi. Jadi Om Arye mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Betul ya? Memang firman bukan Tuhan. Firman. Ngerti? Lebih besar firman? Oh, oke, lebih besar firman atau Tuhan? Ya Allah Bapa lebih besar lah karena Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dan memang itu keyakinan kami. Oke, sekarang Kau aja saya yang tanya. goblok. Diam dulu Kelon. Nggak boleh kau. Nggak boleh kau kata kasar gitu. Kau suka Ajaran menolak kasih loh. kepercayaan orang lain. Bukan menolak, saya kan Tahu saya bertanya. Yesus keluar kemana arahnya tahu. Sabar. Ini Ibu Gembala lagi dalam keadaan sabar karena Bang Nius izin dulu itu. Nggak ada Bang gembala Nius, kayak Kelol diam dulu Kelol. Bang Nius diganti dulu profilnya, habis itu naik kembali ya Bang ya. Mohon maaf ya. Foto profilnya diganti dulu. Mau bicara Silakan. dengan siapa dulu, Bu? ya Ondi ditegur. Ondi. Ya, Ya, Kak, selamat malam Kristen Islam. Kristen. Oke, saya selesaikan sedikit dulu sama Bang Arye ya. Oh. Nih, Friendska. Halo Kak. Kristen juga kayaknya. Kak Kristen Oke. Freska ya. Lanjut. Ya, Yang oke, lain saya di- sama yang lain. Bang Arya sedikit aja lagi. Kita gabung iya, kita gabung ini. Ya, Om. Jadi begini Om. Jadi Om sendiri yang mengatakan bahwa Yesus memang bukan Tuhan ya. Yes. Jadi yang Om sembah siapa? Yang Om sembah, yang saya sembah itu Hashem Elohim. Masya Allah. Jadi Yesus adalah seorang. Dia Tuhan dan juga manusia. Gimana? Jadi berapalah Tuhan kau Om? Hashem Satu. Elohim Tuhan, Yesus Tuhan. Nah ini ada dua Om. Satu. Di mana satunya Perjanjian Om? lama orang Yahudi sudah kenal Hashem Elohim sama Roh Kudus. Tapi Oke, di perjanjian- orang Yahudi tetap oke, menyembah satu oke. Tuhan loh. Ya, Adonai, sekarang Eka, pertanyaan saya, tunggu dulu pertanyaan saya, ketika Yesus memilih 12 muridnya, adakah murid-muridnya menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ada. Di mana datanya? Saya kasih. Oke? Mau? Oke. Iya. Kelon, kau mute lah. Kalau lagi makan kulit B2, kau nggak usah kau pamer di sini. Gigimu nanti menguning itu. Ayu, halo Ayu, ih cantiknya kakak Ayu inilah profilnya. Kak Ayu, selamat malam. Selamat Amit. malam. Ada si Dina. Malam Gimana? udah gila. Malam ini sidang lah. Saya malam loh. Dona. Dona, ya. Dona, Saya lupa. Asisten saya Dona. Sehat-sehat ya Dona ya. Baik, Ibu. Riko. Belum di Nur, yang saya tanya itu belum kau jawab loh, Nur. Sabar, Kelon diam dulu. Ayu ini agamanya apa? Ayu Hani Medan. Agamanya apa ini? Ayu. Ayu. Oke, diturunkan. Lanjutkan. Ya, silakan Om. Di mana datanya Om? Sudah. Yohanes Gimana? pasal Aduh, udah jeda pula. Yohanes pasal berapa Om? Om jangan ngopi Om, nggak kedengaran Om. Bukan lagi giwang kembali, Om. Oh Om. Di mana Om datanya Om? Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Silakan asisten Dona, dibuka dong. Aduh, aku masih belum pakai baju Bu Kembali. Dibacakan Boleh, Bu, aja asistenku dibacakan aja. Aduh. Om aja yang baca Om.
Repotin amat. Ih, Thomas. Itu Thomas kaget. Oh, Thomas kaget. Kemarin begini, Om, kemarin datang si Dona, asisten saya yang baru ngomong. Waktu saya mau masuk rumah, dia tiba-tiba kagetin. Huru! Katanya, Bunda Nora. Ya Tuhanku, ya aku. Ya Allah, Tuhanku. Apakah berarti asisten saya adalah Tuhan? Bukan. Nah, gini aja Bu. Gimana? Kita buat apa? Kong kali kong dulu. Ayo kira-kira berapa banyak perpuluhan yang bisa kau bayar Ini kan sama saya? Nanti saya benarkan Yesus Tuhan loh. Saya benarkan Yesus Tuhan. Ayo kasih saya berapa perpuluhan? Ayo. Saya akan kasih uang Ibu banyak, tapi cari kata Yesus berkata, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Cari ayatnya di Alkitab. Gimana? Kan saya tanya balik. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau, Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Bapa yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Terus apa kata Yesus? Aku tidak bisa dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia Yesus tidak mengatakan bahwa dia berkata, adalah saya bukan utusan. Tuhan, jangan sembah aku. Yang namanya utusan, berarti ada pengutus. Pengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Nah, itu saya Bapa yang bilang mengutus tadi aku. tentang Yesus Loh. keluar dari Hashem Elohim. Tidak dengan Gimana? Yesus sendiri. Bagaimana Yesus mungkin berkata Yesus yang kau begitu, jadikan? ada dalam Alkitab, Yesus bilang begini, Kau aku jadikan bukan Yesus berasal Tuhan. dari dunia ini, aku berasal dari sorga, di atas sana. Loh, semua berasal dari surga. Siapa yang Kan berasal cuma dari bisa sorga? diciptakan. Bukankah roh itu yang menciptakan adalah Tuhan? Ya bagaimana? Bukankah roh itu yang menciptakan adalah Tuhan? Roh yang mana dulu ini, Bu? Loh, emangnya roh yang dimiliki Yesus bukankah sama juga roh yang kau miliki? Tidak, beda. Oke, pertanyaannya. Roh yang ada pada dirimu, Om, itu dari siapa? Dari Tuhan. Nah, roh yang ada pada Yesus dari mana? Memang rohnya itu sejak kekal. Kalau Saya misalnya dalam diri bertanya, Yesus. namanya roh ya kekal lah, Bang Om. Pertanyaan saya, roh yang dimiliki Yesus dari mana? Dari dirinya sendiri. Oke, kita ganti pemain dulu Bang Arya, izin di mute dulu. Saya sapa Bang David, Bang MM ini sama Bang Gibson. Agamanya apa nih yang bertiga yang baru naik? Gibson, David sama MM. Agamanya apa? Kristen. Oke, di mute dulu Pagan, Pak. Om, pagan ya Om, pagan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gibson agamanya apa? Pak Gibson. Gibson Pak Pahan. Turun. Bisa saya lagi? Sabar dulu Bang, sabar dulu, masih ada yang naik ini. Izin dulu, ada NK, agamanya apa di NK? Jangan turun, yang Kristen gak apa-apa, ngobrol santai aja. Islam ya? Oh iya, di bawah dulu. Silakan teman-teman Kristen, lanjut. Pak David mungkin. Ondi. Kak Ondi lah, dari tadi Kak Jangan Ondi. turun, Kak Ondi lah. Silakan Kak Ondi, mau ngobrol-ngobrol. Coba yang Kristen gak usah takut lah kalau diskusi. Kenapa sih? Takut kali, woi. Memang ibu gembala cerewet, tapi baik hatinya kok, karena dia suka menyesatkan. Oke, coba kasih kesempatan Pak David mungkin. Kak Fens. Buka mute-nya Kak tadi. Halo. Selamat sore. Ya, Kakak Kristen. Saya Kristen. Oh Kristen ya, silakan Kak Friends. Nah, kita bahas yang tadi, mau menanggapi yang tadi, bagaimana? Dia adalah Tuhan Sang Firman itu sendiri. Sang Firman. Ya, benar. Oke, saya tidak akan tanya data ya. Oke, sekarang yang mati di kayu salib itu Tuhan ya? Ya, Yesus Kristus. Oh, berarti Tuhan bisa mati ya? Ini Ibu Nora mengerti nggak? Ya, gimana? Begini. Tuhan adalah satu simbol. Banyak Tuhan. Kalau di semua dunia nih kalau disebutkan Tuhan banyak. Tuhan untuk uang, Tuhan untuk barang-barang. Sebentar. Kalau Tuhan yang asisten Dona, sebentar dulu, Fans. Saya mau sama Kang Dito. Kang Dito dulu sebentar. Saya sudah jawab Iya, Iya. Halo. saya mau bilang sama ini asisten saya sebentar dulu. Saya tidak potong Iya, Anda. Ibu. Saya tidak potong Anda. kan gitu kan saya bilang ini Tuhan itu umum.
Sebentar dulu Kak Fen, saya mau ngomong sama nih asisten saya Dona. Asisten saya si Dona sebentar. Asisten saya Dona, ya kita di sini tidak boleh banyak terlalu ngomong, kita harus mendengarkan, oke? Kan tapi kan tadi Iya. yang di Saya mau bilang himbau kepada asisten Dona saya, tolong standby, tapi nggak usah banyak ngomong. Itu aja kok. Silakan Fen. Ya, saya diam dulu ya, Bu Gem. Mbak Nura. Ya silakan Fans. Tunggu. Ya, sama seperti yang tidak lari ke topik, tapi seperti di Muhammad kan dia adalah roh di Islam, benar toh? Dia Benar? adalah apa? Roh. Benar, adalah apa? Roh kalau diartikan di ke Indonesia kan Tuhan, benar toh? Siapa yang bilang roh artinya Tuhan? Ya benar. Sudah Di mana ada data, tertulis? datanya ada, datanya banyak. Di mana? Di mana roh itu adalah Tuhan? Disematkan kepada Nabi Muhammad. Ya di mana? Banyak, Di mana? makanya aku tidak searching. Itu ini semua sudah bilang. Dengan pengikut-pengikutnya bilang kalau Muhammad itu adalah roh, adalah Di Tuhan. mana tertulis? Ya di mana tertulis? Di mana? Makanya lihat, Mbak. Udah banyak tuh viral sekali. Viral kan? Kamu pernah dengar nggak umat Muslim mengatakan tiada Tuhan selain Allah ke bahasa? Banyak. Ya, sebentar, Makanya banyak sebentar, Muslim yang sebentar. lari. Muslimnya yang Sebentar lari. dulu, sebentar. Kenapa tanya kita Sebentar ya. tentang Iya, yang lari yang biasa yang lari itu bukan muslim. Yang biasa lari itu yang pada waktu ada Tuhan yang mau ditangkap, semua muridnya kabur. Ya, semua muridnya kabur. Heran ya Tuhan ditangkap, semua muridnya kabur. Masa, sekarang masa, pertanyaan datanya saya ada begini. kok. Datanya Oh, ada. data kamu mau data? Lari. Oke. Ibunya aja sedang Oke. Sebentar, kamu dulu. Kamu dari tadi nggak pakai data loh. Markus 14, Bunda Gembili. Oke, Markus Markus 14, ya. nomor Nomor 50. Betul. Oke, saya dengarkan saya fans. Saya pasang telinga kamu, jangan sampai minyak B2 mengalahkan bagaimana tungkiknya telinga kamu ya. Nah, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ngeri ya, ada Tuhan yang ditangkap kok semua muridnya pada kabur. Padahal Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa bisa dia bisa menyelamatkan diri sendiri? Kenapa bisa? Silakan dijawab, di mana roh itu adalah Tuhan? Mana? Rob, kalian sendiri yang ngomong. Kenapa tanya di saya lagi? Kalian udah mengaku loh di semua umat sampai 22 orang. Bukan, 22.000. Aduh, 22 orang. Sudah banyak yang dikatakan kalau Muhammad itu Rob. Rob, baru itu siapa yang si Suma Kita dengarkan aja dia. pemimpin yang bilang begitu. Wahai para umat Islam, para Muslim, sembahlah Rob kita Muhammad. Udah banyak Mbak. Sian Mbak, kenapa harus tanya tentang Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Memang itu Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri yang turun menjadi manusia Mbak. Oke. Jadi Bunda Maria melahirkan Yesus sebagai manusia juga ya? Ya? Bagaimana? Oke. Yesus Bagaimana? dilahirkan Bunda Maria sebagai manusia juga ya? Pertanyaan apa itu Mbak? Pertanyaan itu Mbak itu tidak termasuk, itu adalah kehendak Allah Oke, sendiri. nggak apa-apa. Dia Oke, mengutus sekarang anaknya yang saya menjadi tanya ini. Ya, Saya tanya. Yesus sebagai manusia dia kira-kira normal apa enggak sih Bang Fe? Bunda Fe? maksudnya seperti Muhammad. Normal ya. Normal atau abnormal? Pertanyaan kalau Normal apa Muhammad itu- abnormal? Nah, sekarang tanya Muhammad itu normal nggak? Oh, normal lah sehingga dia punya anak dengan istri. Pertanyaan saya. Mereka nikah dengan anak kecil. Yesus normal apa enggak? Yesus normal apa enggak? Kalian sebab manusia Yesus normal apa enggak? sekarang menjadi mayat. Kalau Tuhan kami langsung Muhammad naik. nggak normal. Nikah sama anak kecil. Kalau kalian mau menghujat di sini, saya minta datanya dari Om, menikahi anak kecil. Tunjukkan datanya, umur berapa menurut Bible perempuan yang boleh dinikahi. Silakan Om. Silakan. Menurut Bible ya, catatan Bible, umur berapa perempuan yang boleh dinikahi. Silakan, tunjukkan sama data sama saya. Kalau kalian tidak sanggup untuk apa? Untuk mengkonter dari narasi-narasi Islam, tolong jangan menghujat. Saya dari tadi di sini tidak menghujat. Kenapa saya katakan normal? Karena apa? Karena kalian ya membuat Yesus yang dilahirkan Bunda Maria, yang hakikatnya 100% adalah manusia, memiliki kelamin yang umur 8 hari dia disunat, seolah-olah dia tidak normal gitu loh. Nah, kau mengatakan Nabi Muhammad kami tidak normal karena menikahi bocil. Tunjukkan kepada saya menurut Bible perempuan berumur berapa yang boleh dinikahi. Begitu baru enak dong. Silakan Kalau Om. Bible tidak dijelaskan secara terperinci. Ya udah, Kalau kita kalau melihat tidak dari dijelaskan, dari mana? aturan rabini itu
Kalau nggak salah itu sekitar 15 tahun ke atas. Siapa yang bilang? Tunjukkan datanya sama saya. Ayo, nanti kau akan tertampol. Tunjukkan datanya sama saya. Menurut Rabi. Ayo, tunjukkan datanya sama saya. Tunjukkan dong. Tunggu. Ayo, silakan. Di mana referensimu? Kalian taunya menghujat saja. Ya itu ada. Di mana? Di Google juga Gimana? ada. Gak ada. Pernikahan Yahudi. Nggak, kau tunjukkan. Tunjukkan datanya sama Ada. saya. Ada Di mana? di Google. Mana? Ya bacakan. Oh kamu guru kamu Google. Kalau cuman bilang begitu, kalau memang cuman bilang begitu ya biasa ngocok dia, Bun. Banyakan ngocok begitu. Parah lah. Ada. Di mana? Tunjukkan, bacakan Itu ada datanya. banyak di Google. Coba lihat. Nggak bisa dong kayak begitu. Kalau di Google, Siti Aisyah itu bukan berumur 6 tahun dengan 9 tahun. Kalau di Google, kalau cari Google ya. Ayo, di mana? Mana? Ya. Mana? Mau cari usia nikah Siti Aisyah atau usia nikah orang Yahudi? Orang Yahudi di mana? Katanya Oh. pada waktu di zaman Yesus itu menikah umur 15 tahun perempuannya. Mana? Kalau di Google itu sekitar 15 tahun ke atas. Yang jelas Itu tidak tahun di bawah berapa? 10 tahun. Mana Tidak di tunjukkan? bawah 12 tahun. Perempuannya ya, bukan laki-lakinya. Perempuannya. Aduh. Silakan. Banyak referensinya di Google. Nggak bisa bang. Kalau di situ kalau saya bilang cari aja, cari juga dong. Kalau di Google ternyata Bunda Aisyah itu bukan berumur 6 tahun. Ada Tidak. juga yang meriwayatkan beliau itu pada waktu itu ikut perang. ayo, coba. Silakan cari. Yang kau bilang katanya Rabi Yahudi itu menikah umur 15 tahun, betul? Bukan Rabi Yahudi. Menurut ketentuan Rabi-Rabi Yahudi. Bukan si Terus? Rabi Yahudi nikah. Perempuan atau yang menikah yang boleh menikah itu umumnya? Iya, perempuan baik perempuan maupun laki-laki. Oh, lu nggak bisa kayak 15 begitu. tahun. Di mana tertulis? Cepat. Ayo. Di Jewish Encyclopedia, Mbak. dalam traktat Sanhedrin Aduh. ayat 76 bagian B. Ya, Di silakan. Itu dikatakan wanita usia baiknya menikah itu harus ketika masa pubertas. Sekarang pertanyaan saya, masa pubernya wanita pada zaman dahulu umur berapa tahun? 14 ke atas kalau Ngawur ini orang, tunjukkan tulis dalam masa Sanhedrin puber. 76 B. Masa puber itu bukan berumur 14 tahun, berumur 7 tahun aja sudah ada orang yang pada waktu itu sudah haid di zaman dahulu. Ada Sekarang 7 pertanyaan, tahun. nah buktikan sama saya, masa puber wanita di zaman dahulu sebelum abad Masehi itu berumur berapa? Ayo. Kalau menurut traktat Dan menurut Sanhedrin saya, tadi, enggak, itu 14 cepat ke carikan. atas. Tidak ada. Cepat carikan. Coba lihat. Cepat carikan.
Tadi saya sudah baca. Carikan. Kau baca mana kau? Kau jedanya terus. Kan saya buka Tunjukkan sama saya. internet, Bu. Buka browser. Jadi putus-putus suara saya. Tetapi orang tua Di mana masa puber? Horas, Di mana masa puber? Sementara Maria referensi melahirkan dari umur 12 kitab tahun. Yahudi. Hei, saya tanya sama kau. Maria melahirkan aja berumur 12 tahun loh. Di mana? Kondisi mana? Oke. Ya. Sebentar. Kau kerjanya menghujat aja muncung tai kau. Hujat gimana? Ya iyalah. Bisa kau menunjukkan bahwa perkawinan baginda Rasulullah itu pada waktu itu menjadi rancu. Itu kan sudah jadi rahasia umum lagi, Bu Nora. Loh. Nih. Ensiklopedia dari Katolik online. New Advent. Maria kemudian berumur 12 hingga 14 tahun. Yusuf yang pada waktu itu sedang berumur 90 tahun. Pergi ke Yerusalem di antara kandidat-kandidat bahwa Santo Yusuf adalah seorang lelaki tua pada waktu menikahi ibunya Tuhan. Dalam Injil Perjanjian Baru memang dikatakan Yusuf tidak berhubungan badan dengan Maria ketika ia mengandung Yesus, dan Yesus bukan benih dari Yusuf. Tetapi mengenai masalah persetubuhan ini, Injil Matius menyatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Jadi menurut Matius, Yusuf tidak bersetubuh dan dia tidak bersetubuh dengan dia. Bukan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Jadi menurut Matius, Yusuf hanya tidak bersetubuh. Jika ekstremis Kristen menyatakan kriteria pedofilia adalah berhubungan seks dengan pasangan di bawah usia 17 tahun, artinya pasangan suci ini sebagaimana kepercayaan Kristen telah menjalin dan melakukan hubungan pedofilia. Selain itu, kita dapat pula menyimpulkan bahwa tidak ada batasan umur pernikahan dalam literatur kitab suci Kristen sekalipun. Contohnya adalah Maria yang dinikahi Yusuf pada usia 12 tahun. Oke lah, 12. Ini bukan 6 tahun kan? Beda jauh 6 tahun dengan 12 tahun. Dengarkan ya. Dengarkan Masa sebentar. puber dan masa belum puber itu ibarat kalau Sekarang saya tanya sama buah kau. pisang Nenek masih moyangnya, nenek saya tanya dulu sama kau. Nenek Ya, moyangnya nenek kau menikah umur berapa tahun? saya nggak tahu, Bu. Aduh. Ngeri kali Kita kalian kembali ya. aja ke topik. Bukan. Sekali lagi kalau kalian mengatakan pedofilia itu menyukai anak-anak ya. Baginda Rasulullah menikahi Siti Aisyah itu bukan karena kemauannya sendiri, ya. Dengarkan ya. Karena Bunda Aisyah itu terkenal memang pada waktu itu dia adalah seorang penghafal. Sehingga hadis-hadis itu banyak yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Oke. Paham? Iya. Nah, sebelum baginda Rasulullah, dengar, sebelum baginda Rasulullah meminang Siti Aisyah, sudah ada orang pada waktu itu yang meminang Siti Aisyah. Berarti pada waktu zamannya baginda Rasulullah, Siti Aisyah itu udah diketahui sudah akil balik, sehingga boleh dilamar. Iya. Abang jangan menyamakan yang sekarang dengan yang dahulu, Bang. Iya kan. Emang Kalau yang sekarang dulu kan itu- masih jahiliyah kan, Bu, masih kebodohan. Bukan soal jahiliyahnya, Bang. Bukan soal jahiliyahnya, Bang. Apakah Abang melihat badannya orang di luar sana dengan badannya orang Asia itu sama ukurannya? Tidak kan? Tidak kan? Tidak. Beda, iya. Ya udah, Tapi kamu aja menurut kalau melihat hukum orang Yahudi. Amerika, dengar, kamu aja kalau melihat orang Amerika ya, orang yang masih anak SD aja seperti anak SMA. Oke. Gitu loh. Jadi Tapi jangan kau menurut hukum menyamakan Yahudi, tubuhnya badan Asia. Bang, jangan kau mengatakan si Ribka itu aja kalau menurut dari kitab-kitab orang rabi-rabi Yahudi itu umur 3 tahun loh, Bang, dinikahi oleh Ishak. Di mana? Lah kamu baca aja sendiri. Kamu jangan kamu belajar tuh sama Billy Yahudi tuh. Itu memang mengimani kitab Yahudi. Dia punya kitab tanah. Itu aja, Bang. Ribka dipinang itu sudah pasti di atas usia pubertas, bukan di bawah. Loh, dari mana kau tahu, Bang? Coba tunjukkan sama saya. Itu tadi hukum Yahudi, Sanhedrin. Enggak, saya tidak tanya hukum Yahudi. Dari mana? Dari Bible itu bahwa Ribka Lah, berumur sudah pubertas. Orang-orang Yahudi, Ibrani dari Abraham itu kan berdasarkan aturan. Mereka juga adalah orang-orang yang Bacakan waras ya. juga, Bu. Oh, enggak lah. Enggak lah. Gimana? Sebentar Ngapain ini ya. anak dinikahi apalagi umur 3 tahun. Makanya, Bang, kamu bacalah Bible kamu ya.
Fakta-fakta Alkitabiah berikut digunakan untuk menetapkan usia Ribka saat menikah dengan Ishak. 1. Sarah berusia 90 tahun ketika Abraham berusia 100 tahun. Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Ishak berumur 40 tahun ketika ia menikahi Ribka. Nah, fakta ini berikutnya. Saat berusia 90 tahun si Sarah, Ishak dilahirkan, ya kan? Ishak berumur 37 tahun ketika ibunya Sarah meninggal. Sudah aku dengar ya? Terus ini. Terus sebentar. Ketika Ishak berumur 37 tahun saat ibunya meninggal, Ribka lahir. Dengar baik-baik. Ketika Ishak berumur 37 tahun, si Ribka sudah dilahirkan. Karena Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribka, berarti 40 kurang 37 berapa? Halo. Nah, ya udah. Jadi Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribka. Ketika Ishak berumur 37 tahun, si Ribka lahir. Tapi Bu, dalam Taurat, Kejadian sampai Ulangan, kisahnya itu di kisah dalam kitab Taurat, itu kisahnya itu Ribka sementara menimba air. Menimba Terus air. datang si Eliezer, hambanya pesuruhnya papanya Ishak untuk datang meminang. Bagaimana pula anak usia 3 tahun bisa menimba air. Nah, pertanyaan saya, pertanyaan di situ. pada waktu si Ribka umur 3 tahun, badannya sekecil apa? Sekecil anak 3 tahun. Coba Tapi di tunjukkan Taurat, bagaimana. Tunjukkan tapi bagaimana tadi di zamannya Abraham dengan di zaman sekarang. Tunjukkan sama saya. Iya, ada di dalam Bible itu tertulis, Bu. Loh, di dalam Bible aja Tuhan, dengar. Ketika dia Di dalam lagi Bible-mu sementara aja, menimba air di sumur. Om, di dalam Bible-mu aja Tuhan berfirman dalam hati aja bisa ditulis. Di dalam Bible-mu aja Abraham menikahi si Sarah, ternyata Sarah adalah adik kandungnya sendiri, bisa kok ditulis. Ayo. Iya, itu kan yang menulis kitab Taurat itu Nabi Musa. Bukan soal Nabi Musa. Sekarang pertanyaan saya, mana original teks kitab Tauratnya Musa? Itu ada sama orang Yahudi, kitab Tanakh itu original teks. Jadi yang di Bible berbahasa kamu, Ibrani. yang di Bible kamu ini kitab siapa? Kitab terjemahan Oh, diterjemahkan dari mana? dari original teks Tanakh, Bahasa apa? bahasa Ibrani. Nah, sekarang mana originalnya? Biar kita tengok dong. Ada sama orang Yahudi. Oh, berarti itu kitabnya Yahudi. Iya, memang kitabnya Yahudi. Oh, bukannya kitab Kristen. Kan kekristenan itu sejarahnya kan Yahudi itu ibunya kekristenan. Loh, sejak oke, berarti Bunda Maria itu melahirkan Yesus yang rupanya agama Kristen. Bukan agama Yahudi. Oh, bukan. Oh, jadi Yahudi dengan Kristen sama? Sama. Oke, Kristen itu apa Kristen artinya? itu waktu dulu itu satu mazhab, salah satu mazhab dalam agama Yahudi, sama-sama dengan mazhab Farisi. Apa tuh mazhab? Golongan sekte. Oh, jadi Kristen ini sekte. Oke. Kristen ini menyembah Yesus. Ya, karena Yesus itu sang firman, makanya dia menyembah Oke, Yesus. sekarang pertanyaan saya, apakah orang Yahudi menyembah Yesus? Lah, kan yang menyebabkan perpecahan skisma antara Yahudi sama kekristenan. Itu siapa? Ada banyak hal. Makanya jangan Saya heran bertanya. sampai sekarang orang Yahudi meludahi orang Kristen. Karena kita Loh, ada saya bertanya, Wah, Yesus ya. emangnya beragama Kristen? Yahudi. Saya orang Yesus bohong kalau saya bilang Yesus Oke, beragama Kristen. Yesus kenal Kristen. Iya. Terus Dari mana dia kenal Kristen? Siapa pendiri Kristen? pendiri Kristen kan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Saya bertanya, Kristen ada abad pada berapa? Ada Sehingga nggak tahu ketika sejarah. murid-murid Yesus pergi ke Antioquia, mereka dijuluki Kristianoi, artinya Kristen. Siapa yang menyebutkan Kristen? Adakah murid-murid Yesus beragama Kristen? Lah, murid-murid Yesus itu kan beragama Yahudi. Bukan Kristen kan? Bukan. Nah, Kristen menyembah Yesus, apakah Yahudi menyembah Yesus? Yang Kristen yang menyembah Yesus. Yahudi menyembah Yesus nggak? Tidak. Mereka menyembah Bapa. Nah, sekarang Asyik pertanyaan Elohim saya, namanya. bagaimana mungkin kalian mengaku kalian dari Yahudi? Kan bisa dilihat dari kitab Dari mana? Perjanjian Baru itu bisa kita Bukan lihat. kita perjanjian baru. Saya tidak mau perjanjian baru itu dari bahasa Yunani. Yesus Nah, nggak gini pakai bahasa aja. Yunani. Yesus kan begini seorang rabi. Begini deh, di mana keturunan 12 suku Israel ini ada yang beragama Kristen?
Itu aja dulu deh, biar enak. Gini aja, Bu. Yesus kan itu seorang rabi. 12 suku Israel itu adakah yang beragama Kristen? Adakah yang tidak bersunat? Ya, semua bersunat. Lah, Kristen bersunat. Iya, ada. Kalau Kristen Yahudi itu bersunat. Di mana orang Yahudi beragama Kristen? Zaman sekarang atau? Zaman dahulu lah. Kamu tahu nggak? Iya, Kitab murid-murid. Talmud. Kamu tahu nggak kitab Murid-murid. Talmud? Oh, Kamu zaman tahu nggak dulu. kitab Talmud? Kamu tahu nggak kitab Talmud? Tahu, itu kitab komentari rabi-rabi Yahudi. Nah, mereka mengatakan bahwa Bunda Maria itu apa? Ya. Apa? Ya, kan Apa? waktu itu terjadi skisma. Saya bertanya. Pergesekan antara Yahudi dengan Kristen. Orang Yahudi mengatakan Bunda Maria itu siapa? Mereka bilang pelacur. Ya udah, berarti adakah orang Yahudi menerima Yesus sebagai apa? Tuhan. Ada murid-murid Yesus. Tuhan. Kan mereka juga orang Yahudi. Di mana murid-murid Yesus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Coba lihat di kitab-kitab itu. Alah. Sekarang kitab kau ini kitab yang mana? Perjanjian baru? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Loh itu tapi kan perjanjian lama kitabnya Yahudi. Kenapa kau ambil kitab Yahudi? Ya kan kami Kristen itu sejatinya Sejak kapan dari Musa? agama Yahudi. Sejak kapan Musa Yesaya itu mengenal Kristen? Sejak kapan? Carilah dulu data sama saya mereka menyebut Kristen. Janganlah buat malu dulu. Yang mana? Di mana? Kayak kalau di dalam Islam itu ada Syiah, ada apa? Saya malas ya berdiskusi sama orang blow on. Kau aja ngaku kalau kau diludahin. Kau aja diludahin, dipekkan sama orang Yahudi. Yahudi itu punya kiblat. Mereka menyembah Tuhan yang tidak berwujud. Kau Kristen tidak punya kiblat. Yesus itu tidak bertopat-topat tangan. Kau bertopat-topat tangan. Yesus itu menguduskan hari Sabat. Kau menguduskan hari Minggu. Yesus itu ya bersunat. Kau tidak bersunat. Yesus melakukan hukum Taurat. Kau tidak melakukan hukum Taurat. Yesus tidak makan B2. Kau makan B2. Semua yang